Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Niat bela KPK, Febri gak sengaja bongkar kesamaan ideologi dengan PKS, ditulis oleh Manuel. Novel Baswedan dan kawan-kawan kelihatan banget ketakutan saat tes kebangsaan dilakukan dan membuat dia dan 70-an kadron lainnya tidak lolos. Kawannya juga, yakni Febri Diansyah yang juga sudah keluar dari KPK, ngoceh-ngoceh gak jelas di Twitter. Gayanya ya seperti para SJW yang hanya bisa berkuar-kuar di Twitter doang. Anfaidah. Mereka mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh pembuat tes kepada pegawai KPK adalah sebuah cara untuk menghancurkan KPK. Padahal yang gak lulus hanya 75 orang termasuk Novel Baswedan itu. Sekitar 1000-an pegawai lainnya juga lolos kok. Jadi saya bingung apa yang dimaksud dengan penghancuran KPK. Setahu saya tes itu digunakan untuk menghancurkan para kadal gurun yang ada di KPK. Itu benar, sotoy dah. Saya melihat bagaimana kedua orang ini, yakni Novel Baswedan dan Febri Diansyah ini adalah tipe orang yang cengeng, tukang mewek dan ngomel-ngomel dengan asumsi karangan sendiri. Mereka juga dengar hoax kalau yang gak lulus pasti dipecat. Setelah gagal framing malah bikin embusan baru. Soal tes disebut mengada-ngada. Setelah gagal framing kalau Novel bakalan dipecat, Febri Diansyah pun ngoceh-ngoceh di Twitter terkait pemanggilan awal-awal ia di KPK. Ia mengatakan bahwa slogan KPK bukan radikalisme manggil, melainkan Indonesia memanggil. Dan ternyata dari slogan yang ia katakan itu patut diduga bahwa ini punya afiliasi dengan PKS. Kenapa saya katakan PKS? Jelas karena PKS juga melakukan hal yang sama lewat sebuah slogan Indonesia memanggil. Bagaimana kisahnya? Slogan Indonesia memanggil adalah kode yang selama ini digunakan oleh PKS untuk melakukan propaganda politik mereka. Jadi kalau KPK disebut Taliban, jangan marah. Cek aja di YouTube lirik lagu Indonesia melawan memanggil karya Sautul Harokah yang dipakai di aksi 212. Propaganda politik Partai Keadilan Sejahtera menjelang pemilu 2019 pada lirik-lirik lagu dalam album Bangkitlah Negeriku grup nasyid Sautul Harokah dilakukan. Dari sebuah judul tesis yang dilakukan dan beredar di media sosial, penelitian lagu ini adalah tentang analisis kritis terhadap lirik lagu yang ada dalam album Bangkitlah Negeriku. Objek penelitian mereka adalah lirik-lirik lagu yang memiliki unsur propaganda, diantaranya adalah Bangkitlah Negeriku, Indonesia Memanggil, dan Tekad Perjuangan. Album ini dirilis pada tahun 2008 ini sebenarnya berisi 13 lagu. Tapi dari 13 lagu, ada 3 lagu yang mengandung unsur propaganda untuk jargon kemenangan PKS di pemilu 2009. Juga ada dalam lagu tersebut ditemukan kata keadilan dan sejahtera di dalam lirik lagu tersebut yang merupakan bagian dari visi PKS. Peneliti mengatakan itu juga tidak sembarangan. Ia menggunakan pandangan kritis atau discourse analysis dengan metode yang dipopulerkan oleh Van Dijk. Melalui analisis wacana ini, peneliti membongkar kepentingan relasi kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, pengaruh konflik sosial, serta kondisi sosial yang dimiliki oleh Sohar sebagai pengguna bahasa. Berdasarkan analisis peneliti tersebut diperoleh bahwa lirik-lirik lagu dalam album tersebut digunakan untuk membuat opini tentang perwujudan masyarakat yang madani. Hal ini tentu diteliti oleh peneliti melalui keterkaitan antara teks, konteks, dan kognisi sosial yang ada. Sehingga propaganda ini nantinya akan mengarah pada komunikasi politik yang dibangun melalui lagu serta peran bahasa sebagai alat untuk melakukan hegemoni. Karena pada dasarnya baik pesan maupun tujuan yang ingin dicapai nantinya akan mengarah pada dukungan PKS di pemilu 2009. Jadi cerita dari Febri Diansyah di Twitter itu justru memperkuat dugaan bahwa ada keterkaitan antara KPK dengan PKS yang dikenal sebagai partai yang sangat membenci Jokowi itu. Saya menduga bahwa memang ada upaya melakukan propaganda politik di KPK sehingga yang ditangkap adalah orang-orang dekat Jokowi, bukan orang-orang koruptor yang sejati. Kelihatannya Febri Diansyah diduga tidak sengaja membuka skenario mereka sendiri. Saya melihat bagaimana seorang Febri Diansyah dan juga seorang Novel Baswedan marah karena semakin lama mereka semakin mudah dibaca pergerakan politiknya. Kalau Wahabi bisa menyusup di lembaga negara ini, kayaknya bahaya banget ya. Jadi seleksi yang dimaksud oleh Febri Diansyah soal Indonesia memanggil itu kelihatannya pas banget sama yang dikerjakan oleh PKS.
Lucu ya, mencoba klarifikasi tapi justru membongkar dalamannya. Makanya gak heran ada orang-orang seperti Abdullah Hehamahua bisa ada di dalam KPK. Dia ini adalah orang yang menjadi sosok di balik berdirinya wadah pegawai KPK di mana Novel Baswedan pernah menjadi pemimpin di sana. Fungsinya menurut Denny Siregar adalah untuk mengontrol pimpinan. Betapa mengerikannya bukan KPK saat ini? Begitulah ngeri-ngeri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.